Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bi amrillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahdur. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Musi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang adabul Islamiyah, adab etika di dalam beragama Islam. Kali ini saya akan sampaikan adab berwudu. Kita sering berwudu. Yang pertama kali harus kita perhatikan syarat wudu, kemudian rukun wudu. Itu wajib, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi adab etika berwudu. Nah, adab etika berwudu ini kurang lebih ada 13. Pertama, ibtida'ul wudu bitasmiyatillah. Memulai wudu dengan membaca kalimat nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wudu dalam keadaan khusyuk, wudu dalam keadaan tenang. Jadi jangan sampai wudu terburu-buru, jangan sampai wudu dalam keadaan hatinya tidak khusyuk. Kenapa? Karena kehusuan di dalam wudu nanti akan punya efek juga kehusuan dalam sholat. Ya. Yang ketiga, istimalu siwak inda kulli wudu'in. Menggunakan siwak, menggunakan sikat ataupun menyikat gigi. Karena menyikat gigi itu madkharatun lil fami, bisa membersihkan kepada mulut, kemudian juga bisa mendatangkan ridha Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartu bil siwaki inda kulli. Kalau sekiranya tidak membebankan kepada umatku, pasti akan kuperintahkan dengan wajib umatku untuk bersiwak manakala akan berwudu. Namun dikarenakan aku khawatir membebani kepada umatku, maka tidak kuperintahkan wajib. Ya. Berikutnya, yang keempat, tajannubul kalam wadhahki wal la'bi bil ma'i. Menghindari percakapan, tertawa, bermain air ketika sedang wudu. Jadi kalau kita sedang berwudu, di kiri kanan kita ada teman, jangan sambil ngobrol, ya, jangan sambil bercanda. Nah, apalagi menggunakan air masjid, itu tidak etis, ya. Yang kelima, tajannubul latmil waji warrosi bil ma'ilat. Tidak menamparkan air ke wajah, ke kepala. Artinya gunakan air itu dengan tenang, ya. Nah, kemudian yang keenam, tajannubin nabdil yadain ba'dal wudu warsil ma'i. Tidak mengibas-ibaskan air yang ada pada tangan, pada wajah. Biarkan air itu menempel di sini. Bahkan ketika kita selesai wudu, jangan dilap air yang ada di tubuh anggota badan wudu kita, ya, supaya nanti jadi saksi di akhirat bahwa air itu pernah menjadi bagian dari ibadah wudunya. Yang ketujuh, al-hirsu ala isbagil wudu. Bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ini adalah melebihi standar kewajiban di dalam berwudu. Misalnya, kalau kita membasuh tangan tidak hanya sampai beserta sikunya, tetapi ditambah
sampai dengan bagian atas. Ketika kita membasuh kaki tidak hanya beserta kedua mata kakinya, tapi juga sampai betisnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Perlu nggak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai penghapus dosa, pengangkat derajat? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Qala, berkata Rasul, isbagul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan, misalnya sangat dingin sekali. Wa kasratul khutuh dalam masjid, yang kedua banyak melangkah kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga wantidur sholat ba'da sholat, menanti sholat setelah sholat. Padalikumur ribat, padalikumur ribat, itu adalah ikatan yang kuat. Itu adab yang ke-7. Adab yang ke-8 adalah al-intibah ila tablighil wudu, mengingatkan kepada orang lain untuk menyempurnakan wudunya. Jadi kalau kita berwudu ada orang ya yang berwudu, atau ketika kita melihat orang yang berwudu, perlu kita ingatkan, ya, jangan begitu wudunya, ya, basuh tangannya beserta sikunya, basuh wajah, ya, sesuai dengan standar kewajiban dalam basuh wajah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dari Anas, pernah Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berwudu yang mana di kakinya itu ada sedikit yang tidak terbasuh air. Kata Rasul, irji, kembali, ulangi wudu, pasir wudu akan, perbaiki wudu. Yang ke-9, ad-du'a'u bima warada anis salafis soleh asna ghusli kulli wudu'in, dianjurkan, ya, berdoa dengan apa yang datang dari ulama salafus soleh ketika kita melaksanakan wudu. Misalnya ketika kita wudu, setelah baca bismillah mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuran. Ketika berkumur membaca doa Allahumma iskini min haudi nabika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu. Ketika menghirup air hidung membaca doa Allahumma la tuhrimna raihatan na'imika wa jannatika. Ketika membasuh wajah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika membasuh kedua tangan Allahumma atini kitabi biyamini Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ketika mengusap kepala membaca doa Allahumma adilni tahta arsyika yauma la zilla illa zilluk. Ketika kita mengusap kedua telinga membaca doa Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ketika kita membasuh kaki membaca doa Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazallul aqdam. Itu doa yang dianjurkan oleh ulama salafus saleh. Tidak pun tidak apa-apa. Kemudian yang ke-10, ad-du'a, berdoa dengan doa yang datang dari Rasul. Dari Imam Tirmizi, ya, Umar bin Khattab berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidak ada satupun dari kalian yang berwudu payusinal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudu, sumayaqulu hina yafragu min wudu'i, kemudian dia berkata setelah selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin illa putihat lahum abwabul jannati samaniya, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang 8. Yudhu min ayyina syaa, dia akan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja.
Jadi begini maksudnya, kalau kita berwudu, selesai berwudu membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, Allahumma ajirna tawbina wa ajirna mutatahhirin, itu akan menjadi tiket kita masuk surga. 10. Kemudian yang 11, yustahabu salat rakaatain pada wudu. Dianjurkan sholat 2 rakaat setelah wudu kalau memang ya kita tidak akan segera melaksanakan sholat sunat rawatib. Ya, ini yang disebut dengan sholat syukur wudu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallam, ma min ahadin yatawaddau, tidaklah seorang pun berwudu payusinal wudu, kemudian dia membuskan wudunya, wa yusalli raka'ataini, dia sholat 2 rakaat, yaqbalu biqalbihi wa wajhihi alaihima ila wajabatul jannah, dia menghadap dengan hatinya, dengan wajahnya, kecuali dia akan masuk surga. Ini hikmah yang ke-11. Yang ke-12, al-iqtidal istihdamil ma'i, sederhana dalam menggunakan air, tidak berlebihan tanpa ada kepentingan. Ya, cukup saja 3 kali, membasuh, mengusap 3 kali, jangan lebih daripada 3 kali. Ya. Dan yang ke-13 adalah menjaga wudu atau dawam wudu. Artinya kalau kita batal wudu lagi, ada beberapa hikmah. Orang yang dawam wudu itu barokah rezekinya, husnul khatimah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan 13 adab wudu ini menjadi ilmu untuk kita amalkan setiap kali kita melaksanakan wudu. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.